Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Hari ini tanggal 9 Zulqa'dah tanggal 30. Besok udah puasa. Besok 1 Zulhijjah. Artinya sudah mau masuk kepada termasuk Syahrul Azim, ya, termasuk Syahrul Azim dan juga termasuk Syahrul Haram, ya. Bulan haram, ada 4 bulan yang dimasuk bulan haram, yaitu diantaranya adalah Zulhijjah, Zulqa'dah, Zulhijjah, ya. Ikhwan fillah, menapaktilasi sejarah bulan Zulhijjah ini, ya. Yang pertama, napaktilas ini dari Nabiullah Ibrahim alaihi salam, yaitu tentang wa'adzin bil hajj, ya, tentang mengumandangkan syiar untuk orang-orang berangkat haji. Haji itu artinya pergi untuk mendapat sesuatu, itu namanya haji, ya. Jadi kalau orang pergi haji, pergi untuk mendapatkan sesuatu, ya. Nah, syariatnya disempurnakan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau di zaman Nabi Ibrahim syariatnya masih tawaf, ya kan? Tawaf, kemudian iktikaf di Masjidil Haram, ya kan? Tapi begitu di zaman Nabi Muhammad SAW, syariat itu berkembang dari tawaf, kemudian sa'i, kemudian ada wukuf di Arafah, kemudian ada lempar jumrah. Nah, ya. Jadi 4 tuh amalan haji. Apa yang pertama? Wukuf di Arafah, kemudian mabit di Mina, lempar jumrah, kemudian tawaf ifadah, kemudian sa'i, kemudian tahallul. Apa tahallul? Menghalalkan, kan? Allahu Akbar dalam salat itu namanya takbiratul ikhram. Takbiratul ikhram itu takbir yang mengharamkan. Begitu Allahu Akbar, haram nengok kanan, haram nengok kiri, apalagi jawab HP. Ini lagu udah Allahu Akbar, ada HP bunyi, sholat, ya. Iya, jangan begitu, ya. Tapi HP-nya ganggu, matiin aja, tok. Nah, Imam Syafi'i di dalam mengatakan di dalam sholat itu jangan Anda bergerak lebih dari 3 kali gerakan berturut-turut. Batal sini, kan? Nah, ini kadang-kadang kalau abah jadi imam nih, maaf nih ente pada nih, aku, kan? Jadi imam kan kita nengok ke belakang kan, itu yang masbuk tuh, ngelihat abah, ngelihat ke sana. Yang masbuk, kalau Barca kan di depan nggak masbuk lah. Yang masbuk tuh, hati-hati tuh yang masbuk, abah suka ngeliatin tuh. Tuh orang, iya. Oh. Iya. Masbuk itu yang sholatnya ketinggalan. Dia kan bangun lagi, begitu bangun dia lihat kanan, kiri, depan. Matanya kemana kalau waktu sholat? Gaddafi, matanya kemana waktu sholat berdiri? Ke tempat sujud. Jangan ke sana. Ya. Besok abah selesai kalau jadi imam, duitnya keluarin sini ya kan? Duitnya keluarin kantong sini kan? Wah, ntar yang masbuk tuh, wih, hebat juga tuh abah tuh, merah-merah tuh di kantong tuh. Ya.
Nah, bulan Zulhijjah ini bulan yang luar biasa. Bulan yang luar biasa, bulan yang hebat. Makanya amalan-amalan di bulan Zulhijjah ini nilainya hampir menyaingi amalan di bulan Ramadan. Gitu. Contohnya, ya kan? Puasa Arafah itu nilainya bisa mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Artinya kualitasnya itu luar biasa. Apalagi ditambah berkurban, apalagi yang berangkat haji. Makanya di bulan inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mendeklarasikan apa yang dideklarasikan di bulan Zulhijjah oleh Nabi, kesempurnaan Islam. Ya. Nabi khutbah pada khutbah wada, pada haji wada. Apa khutbahnya? Di antaranya dibaca dalam surat Al-Maidah ayat 3. Kan? Itu, tapi sebelumnya ada al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni. Ya. Pada hari ini orang kafir kecelek, begitu bahasa kitanya, ya. Orang kafir putus asa. Putus asa dari apa? Dari agama kamu. Udah nyerah. Nyerah, dia orang kafir tuh nyerah. Muhammad sama teman-temannya ngapain? Udahlah, udah. Ya kan? Nyerah. Sekarang yang nyerah siapa? Ente nyerah. Udahlah terserah Jokowi aja. Engku aja udah nyerah kemarin. Gak bisa nih kalau Jokowi mah gak bisa. Katangku. Gak bisa dapenku. Apaan gak bisa? Jangan gak ada nyerah. Orang Islam tidak boleh nyerah. Orang kafir yang harusnya nyerah. Kenapa orang kafir? Yang punya bumi dengan isinya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang punya syariat sempurna siapa? Allah. Terus kemudian siapa yang menjalankan semua perintah Allah? Kita umat Islam. Umat Islam tidak boleh nyerah. Cuma umat Islam sekarang masih on. Kan? Mikirnya masih tentang urusan perut. Coba berpikir tentang urusan masa depan. Apa masa depan itu? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kamu lihat tuh masa depan kamu. Apa masa depannya? Ente setelah mati ngapain? Neraka apa surga? Jangan masa depan besok. Nah, masa depan besok makan apa, besok makan apa, besok makan apa. Akhirnya hidupnya hanya cari makan. Gak usah jadi orang kalau begitu. Kucing juga. Kucing malah rileks tuh. Kucing rileks. Gak ada kucing tuh kucing Priok pergi ke Jatinegara, gak ada. Sepi di Priok, ada nggak? Gak ada. Tapi kalau orang dari Bekasi ke Priok, yang Priok ke Bekasi, udah serba-serbi itu, ya kan? Cat. Kucing rileks. Kalau urusan makan, kan? Nah, jadi manusia, apalagi manusia yang beriman, kan? Manusia beriman ini sudah mendapat prioritas oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Khairul ummah. Makanya Nabi bersabda seperti itu. Al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum. Orang kafir itu putus asa dari kalian. Gerah. Loh, memang kita harus bikin gerah. Bikin gerah. Ente sholat rajin aja dia gerah kok. Ente sholat rajin, bikin masjid dimakmurkan. Kemudian ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan keimanan. Kemudian asyidda 'alal kufar, tegas kepada mereka, ruhama ubainahum, kemudian ada keharmonisan di antara Anda. Gerah dia, hebat tuh orang beriman dia, hebat orang beriman. Kemarin tuh ada kan viral itu yang orang Perancis, orang Katolik itu. Apa kata dia? Orang Islam ini hebat, coba kamu bilang. Kan? Hina aja tuh nabinya, sedikit aja, marah semua. Kenapa? Kalau kita jelas, kenapa kok harus marah? Ya memang, yang maha sempurna, yang maha bagus, kok dihina? Kan kita yakin, Allah itu maha sempurna. Dialah satu-satunya Rabb. Kalau ada orang menghina Allah, pasti marah. Kalau Anda tidak marah, Anda tidak meyakini Allah sebagai kesempurnaan. Nabi Muhammad sebagai ahsanul, qudwah.
ahsanul hasanah, kan? Sebagai sebaik-baik keteladanan, sebagai sebaik-baik uswah, ya kan? Nah, kemudian ada orang menghina beliau, masa kita tidak marah? Siapa lagi yang lebih bagus dari beliau? Tidak ada. Kok ente menghina dia? Siapa kamu? Hah? Begitu, gerah mereka itu. Cuma kita kok tidak membuat gerah mereka, padahal di dalam surat At-Taubah yang membuat gerah orang-orang kafir, kutibalahu bihi amalun soleh, bikin gerah orang kafir itu dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Wah, kalau gitu Islam ego dong. Memang ego. Wah, kalau gitu Islam gak harmonis dong. Harmonis selagi ente ikut tunduk taat kepada Allah. Tapi kalau ente bikin kerusakan, nah, buka surat Al-Mumtahanah. Itu keteladanan Nabi Ibrahim. Sering saya sampaikan. Laqad kana lakum fi Ibrahim walladzina ma'ahu uswatun hasanatun. Sungguh telah ada pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim uswah hasanah. Apa itu uswahnya? Idz qalu liqaumihi inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah wa kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawata wal baghdha abadan hatta tu'minuna billahi wahdah. Kan? Nabi Ibrahim dengan sahabatnya, dengan CS-nya ngomong pidato di depan umat. Kan? Begitu. Enggak enggak. Begitu. Kenapa kok begitu? Tegas, ada ketegasan. Kan? Inna bura'a'u minkum, kami ini berlepas diri ya dari kamu ya. Apanya? Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan apa saja yang kamu sembah selain Allah, ya. Kafarna bikum, kami ingkari itu tingkah laku kamu. Para nabi kan karena benci itu. Maka para nabi itu mendakwahi mereka karena apa? Tidak pantas kamu sembah ini, nyong. Begitu bahasa Jermannya. Kok bahasa Jerman? Jajar kauman. Ya? Kan nabi mendakwahi karena apa? Karena orang tersebut menyembah selain Allah, maka kita marah, kita nggak mau, nggak rela. Dan itu apa itu? Makanya Nabi Ibrahim kan begitu. Ini keteladanan yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim.
Nabi Ibrahim istrinya berapa? Nabi Ibrahim orang kaya bukan? Tapi yang disebut untuk sebagai contoh bukan bininya. Contoh Nabi Ibrahim tuh istrinya 2, kamu kawin dong? Enggak. Nabi Ibrahim itu orang kaya, hartanya di mana-mana, kamu banyakin dong harta, tidak disuruh itu. Tapi yang disuruh laqad kana lakum fi Ibrahim uswatun hasanah id qalu liqaumihi inna bura'a'u minkum. Itu yang disuruh. Ada pada diri Ibrahim itu keteladanan yang bagus. Apa itu? Tatkala dia dakwah di hadapan kaumnya, kami berlepas diri, ini kaumnya kafir semua. Sudah didakwahi, malas. Mulai sekarang, wabada bainana wa bainakumul adawata wal baghdha. Dan mulai sekarang, aneh sama ente musuh. Abadan. Dan kebencian abadan. Wal baghdha abadan. Dan kebencian. Musuh dan kebencian. Kemudian ditambah lagi apa? Abadan. Selama-lamanya. Bukan seminggu. Oh, kita musuhan dia sebulan. Enggak, selama-lamanya. Sampai kapan? Hatta tu'minuna billahi wahdah. Sampai kalian beriman hanya kepada Allah saja. Ini enggak jadi CS-nya kafir. Naudzubillah. Jadi CS-nya, bukan CS-nya lagi, anak buahnya. Bahkan ngawininnya lagi. Maksudnya kenapa kita harus takut, harus tidak berani, harus tidak apa? Nah, di bulan Zulhijjah ini deklarasi yang diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di depan siapa? Para jamaah. Kemudian Rasulullah menyabdakan, Al-yauma akmaltu lakum dinakum, dan mulai hari ini telah sempurna agama kalian. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan itu sebagai nikmat yang sempurna juga untuk kalian. Jadi nikmat yang paling sempurna itu apa? Agama Islam. Dulu waktu almarhum Abu di sini, coba apa yang paling nikmat di dunia ini? Ada yang nyeletuk. Terus dulu katanya. Jamaahnya. Apa yang paling nikmat di dunia ini, Ibrahim? Rendang. Bukan. Kan? Yang paling nikmat di dunia ini Allah turunkan dinul Islam. Nah, dinul Islam ini, coba Bang Jeffrey, kalau nggak ada agama ini, kita ngerti nggak baik dan buruk? Kan dengan agama ini kita bisa mengerti mana yang baik, mana yang buruk. Buktinya apa? Setelah ada agama saja masih jadi setan. Dia makan nggak pilih-pilih, masih jadi setan. Padahal sudah ada Islam. Mana yang halal, mana yang haram, dia tidak lagi pilih-pilih. Kan? Kemudian apa? Kan? Dia seksnya tidak lagi pilih-pilih. Kan? Asal dia demen, hasrat, di situ. Itu padahal sudah ada Islam. Kan? Makanya tatkala ada survei, kenapa ya? Itu di pangkalan judi, kalau ditanya satu-satu orang Islam. Itu di komplek WTS ditanya Islam mayoritas. Kok orang Islam pada begitu ya? Ya itu tadi, sudah ada Islam saja, orang Islamnya masih belum berpegang teguh kepada agama Islam. Nah, apalagi tidak ada agama. Kalau tidak ada agama, jadi apa kita? Ya itu, lihat aja kambing di kandang, ya kan? Padahal laki semua itu, dinaikin juga kan? Gitu. Makanya kita bersyukur. Nah, di bulan Zulhijjah ini, inilah bulan Zulhijjah. Momentum kita untuk mereview. Apa yang direview? Yang direview itu, kan? Masya Allah, kenikmatan yang telah Allah berikan. Diulang, diingat, direnungi, disadari, ya kan? Itu. Ya. Nah, yang lebih hebat lagi,
Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah untuk mengikuti millah Ibrahim. Wattabi millata Ibrahim. Ya, dan hendaknya engkau ikuti millah ya Nabi Ibrahim. Artinya padahal Nabi Muhammad juga disebut uswatun hasanah. Dan kemudian apa karakter Nabi Muhammad SAW dan para sahabat? Dalam surat Al-Fat disebut apa? Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Tuh, yang pertama disebut apa oleh Allah? Nabi Muhammad dan para sahabatnya itu asyidda'u 'alal kuffar. Dia tegas terhadap kekafiran. Jadi gejala-gejala kekafiran direspon tegas. Gak bisa ini melanggar perintah Allah. Ini kan membuat instabilitas terhadap syariat. Ini begitu. Dan itu tidak boleh berubah. Di hati kita tidak boleh berubah. Kan? Gitu. Nah ini yang berubah-ubah. Ini kita berubah-ubah. Tidak bisa. Kan? Iman lebih dahulu. Iman itu melahirkan sikap. Baru amal. Ya, iman tanpa amal itu masih ditolerir. Ya, ingat, iman tanpa amal masih ditolerir. Apa dalilnya? Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang berkata la ilaha fi akhiri hayatihi dakhalal jannah. Masuk surga. Kan? Wa man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman dakhalal jannah. Siapa saja yang ada sedikit zarah, sebesar biji zarah saja di dalam hatinya iman, dijamin oleh Allah masuk surga. Artinya amal enggak disebut-sebut. Bahkan orang-orang yang beramal kemudian mengabaikan iman, fa'ahbata amaluh. Ada amal yang sia-sia, nggak diterima imannya, amalnya, karena imannya rusak. Jadi iman dulu nih iman. Nah kita sekarang kadang-kadang amal dulu, nggak bisa. Amal itu nggak menjadi berarti kalau imannya brengsek. Nah iman itu apa? Sikap. Orang munafik itu ikut sholat loh di masjid, ya. Tapi hatinya kemana-mana. Sholat tuh tujuannya apa nih yang diceramain ustadz? Setan itu. Apalagi mata-mata. Apalagi mata-mata itu. Kan? Dosanya besar sekali. Besar. Oh di dunianya dapat jatah silakan dunia. Urusan dunia itu tidak ada artinya. Apa sih? Mau makan juga sesuap-sesuap. Minum juga seteguk-seteguk. Emang dengan Anda banyak uang kemudian Anda bisa sepiring sekali masuk? Kan tidak juga. Kan? Tidak ada hebatnya orang banyak uang itu. Nggak ada hebatnya. Apa yang hebat? Orang yang hebat itu orang yang istiqamah. Kan? Gitu. Ya? Gitu. Itu dalam kitab Qurratul Ain sampai ada obat kuat. Mau tahu obat kuatnya? Nah, obat kuat. Buat jima. Jima atau jima? Kuat bersetubuh. Lu pada kan cari-cari obat kuat tuh. Ada yang promosi madu apa aja terus. Saya pesen. Ya lewat abah kan kadang begitu. Bah itu ada yang jual madu di mana ya? Gitu. Tahu nggak di dalam kitab Qurratul Ain tuh? Itu disebut di sana. Rasulullah itu punya kekuatan 40 laki-laki. Rasulullah. Orang yang beriman dan imannya kuat istiqomah, dia memiliki kekuatan seperti 10 laki-laki. Ya. Dan itu hadis. Hadis bukan itu. Itu sabda Nabi. Aku diberi kekuatan oleh Allah 40 kekuatan laki-laki. Dalam semua hal. Ya.
Dan Anda yang beriman akan diberi kekuatan oleh 10 kekuatan laki-laki. Tetapi kalau orang kafir, dia punya kekuatan yang bersifat natural, alami. 1:1. Makanya di dalam surat Al-Anfal, wa in kuntum 20 sabiruna yaghlibuna mi'atain. Kalau kamu ada 20 orang yang sabar, imannya bagus, bisa mengalahkan 200 orang. Berarti 1:10. Alimallah anna kuntum anna fikum dha'fan. Allah tahu kamu tuh punya kelemahan. Tapi in kuntum mi'atun sabiruna yaghlibu mi'atain. Kalau kamu 100 orang bisa mengalahkan 200 orang. Selemah-lemahnya orang beriman 1:2. Terus kalau lu dikepret sama bini lu berarti yang dikoreksi bukan itunya. Nih, iman ente beres nggak? Kan? Itu. Makanya kalau abah ente lihat, abah kayaknya gitu-gitu aja ya. Karena gua semangat. Iman dulu, Helmi. Iman. Tapi kalau imannya enggak kan ente istri ngambek udah mojok di masjid. Ada apa? Tahu pusing di rumah nih. Yang bikin pusing apa? Tahu urusan bini aja lu pusing. Bini ngambek itu perempuan itu memang begitu. Rojali, ini juga nih gara-gara perempuan nih lembek begini nih. Bisa jadi, iya ini ditinggal bininya. Udah nikah lagi belum? Belum. Ini engkau ada, ya, gitu, ya, itu jangan. Jadi iman perbaiki, iman yang diperbaiki itu kalau yang connectingnya kepada tadi giroh perjuangan, bahwa ada misi kehidupan kita untuk memperjuangkan tadi iman. Saya ini dapat tugas oleh Allah, dapat tugas untuk apa? Dakwah, iqamatuddin, menegakkan agama. Bukan ente tugasnya, cuma kesana kemari kongko kan, ngomong A, B, C, nggak ada ujung pangkalnya, lari ke sana. Makanya ada tarbiyah itu di dalam tabligh itu bagus itu, ya kan? Beliau mengatakan itu di sana ada 2 jam setidak-tidaknya dalam satu hari Anda berpikir dan berbicara agama. Ini enggak ngobrol kontainer, udah kontainer ngobrol kemarin belum nggak dibayar-bayar, kemudian ngobrol lagi ya kita cari orang lain aja, kemudian ngobrol lagi di sana, kan? Itu aja. Kapan agamanya disebut? Kan? Saya kalau malam gelisah nih, coba tahajud. Terus tahajud itu bagaimana ya? Itu dulu dalam Al-Quran ada tuh begini. Inna sadulki ilaika qaulan tsaqila. Kamu yang akan hujamkan pada diri kamu itu perkataan yang tsaqila, perkataan yang berbobot, berkualitas. Maka tatkala malam ada sholat tahajud, kan begitu. Iya juga ya. Bisa jadi omongan lu nggak dipercaya lu, bos itu lu kayaknya pelaya sih. Kan gitu. Bisa jadi itu ya. Nah ini makanya coba renungi. Jadi momentum yang datang kepada kita itu bukan momentum yang begitu saja, tapi itu momentum yang memang punya nilai untuk kita resapi, untuk kita evaluasi, untuk kita kemudian memperbaiki apa yang belum sempurna. Semoga Allah sempurnakan iman dan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.